Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana munajjama bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar RRI Bone yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ini kita telah menjalankan ibadah puasa. Sudah hampir kita melewati beberapa pekan dalam ibadah puasa Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amalia kita terus bertambah sampai penghabisan daripada bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, lailah di sini diartikan dengan malam. Sedangkan Al-Qadar ini memiliki dua arti. Yang pertama, Al-Qadar bermakna kemuliaan. Jadi ketika kita mendengarkan kata Lailatul Qadar, maka itu bermakna malam kemuliaan. Ya, kemudian yang kedua, ketika kita menemukan makna Al-Qadar juga, ini bermakna ketetapan. Ya, ini satu akar kata dengan takdir, ya, qadarullah misalnya. Ya, kata Lailatul Qadar ini pertama diartikan sebagai malam yang penuh dengan kemuliaan, karena di dalam Al-Quran sendiri digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Ya, malam yang penuh dengan kemuliaan maksudnya ini disebabkan karena pada malam turunnya Al-Quran. Ya, jadi ini salah satu makna, ya, salah satu makna yang pertama, malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan disebabkan karena kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, ya, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk selanjutnya disampaikan kepada umatnya. Disampaikanlah kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Lailatul Qadar ini, ya, ada khusus memang di dalam Al-Quran yang memang membicarakan tentang ini. Ya, surah Al-Qadar ini memang khusus membicarakan. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebuah dialog, ya, sebuah dialog. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Kita ditanya, apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, ini informasi wahyu, ya, informasi Al-Quran mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kalau 1000 bulan ini kita hitung itu, ya, sama dengan 83 tahun. Berarti orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sama artinya ketika dia beribadah selama 83 tahun. Nah, sehingga inilah kemudian salah satu makna malam yang penuh dengan kemuliaan, jika, ya, karena Al-Quran, ya, sudah turun, ya. Nah, ini makna kemuliaan bagi kita, ya, saat sekarang ini adalah bermakna kemuliaan jika kita mampu mengisinya dengan amalia-amalia dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada malam itu saja. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam terbaik untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan ada yang membagi ini, ada malam terbaik untuk umat dan malam terbaik untuk Nabi Muhammad. Kalau malam terbaik untuk Nabi Muhammad SAW adalah malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Ada malam pada saat dia diisrakan dan dimi'rajkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu malam terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk malam terbaik bagi umatnya, ya, kita semua ini kaum muslimin, orang-orang yang beriman, adalah malam Lailatul Qadar yang ada di bulan suci Ramadan ini. Nah, itulah sebabnya Nabi SAW senantiasa mendorong kita, menganjurkan kita untuk senantiasa beribadah pada malam itu. Taharru Lailatul Qadar. Hendaklah engkau memburu, hendaklah engkau berusaha keras mendapatkan malam Lailatul Qadar ini fil witr. Nah, Nabi di situ menegaskan fil witr. Ya, pada malam ganjil.
Ya, fil ashril awakhir min Ramadan. Pada 10 terakhir malam ganjir daripada bulan suci Ramadan. Jadi malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Wallahu a'lam. Artinya Lailatul Qadar ini sesuatu hal yang tersembunyi. Apa hikmahnya tersembunyi, kita tidak diberitahukan pada malam 21 ke 22. Artinya 10 terakhir Ramadan itu kita benar-benar serius, kita benar-benar fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan 10 terakhir Ramadan ini benar-benar kita isi dengan ibadah-ibadah sehingga kita mendapatkan derajat, kita mendapatkan kemuliaan ini. Malam yang penuh dengan kemuliaan, artinya jika kita mampu mengisinya dengan ibadah-ibadah yang baik, kita mengisinya dengan membaca Al-Quran, kita mengisinya dengan membaca doa dan sebagainya, ya, insya Allah. Aisyah, istri Rasulullah SAW sendiri pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya sudah tahu ini Lailatul Qadar ini, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Apa jawabannya Nabi SAW kepada istrinya? Wahai Aisyah, jika engkau sudah tahu malam Lailatul Qadar, maka hendaknya engkau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Inilah yang harus kita selalu baca. Ya, alhamdulillah para pendengar RRI Boni yang berbahagia, kita sering mendengarkan doa ini ya. Jadi inilah doa yang sebelum buka puasa itu, inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah jika mendapati malam Lailatul Qadar itu. Apa artinya? Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, engkau maha penghapus segala dosa ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa. Engkau mencintai yang namanya pemaaf. Ya. Allah sangat mencintai orang yang saling memaafkan, orang yang memberikan maaf. Ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau mau bentuk jama, kita berjamaah fa'fu anna. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya, salah satu makna yang dalam doa ini bukan hanya mengampuni dosa, tetapi dihapuskan. Artinya sama sekali tidak ada lagi jejak-jejak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, para pendengar RRI Bone yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam Lailatul Qadar juga ini para malaikat dan malaikat Jibril dan bersama dengan para malaikat lain turun ke muka bumi ini untuk menetapkan keputusan-keputusan yang keputusan-keputusan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba-hambanya hatta matla'il fajar, sampai dengan terbitnya fajar. Artinya pada malam itu Nabi SAW pernah menggambarkan begitu banyaknya malaikat yang turun itu seperti banyaknya kerikil-kerikil pasir, begitu banyaknya, sehingga terkadang ada orang yang mengatakan bahwa salah satu tanda datangnya Lailatul Qadar itu adalah penuh dengan keheningan, penuh dengan kesejukan. Kenapa? Karena pada malam itu para malaikat semuanya turun ke muka bumi ini. Ya, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.